Jakarta, kota yang nggak pernah tidur. Kota impian, tapi juga menuntut biaya hidup yang tinggi. Tahun ini, UMR di Jakarta ada sekitar di 5 juta rupiah. Tapi, apakah angka tersebut realistis? Ayo kita turun ke jalan dan kita tanya orang-orang apakah UMR di Jakarta itu cukup untuk memenuhi kehidupan di Jakarta. Buat gua kayaknya enggak deh. Sejujurnya ngepas banget. Cuman kalau misalkan untuk perantauan mungkin agak challenging ya. Kategori UMR menurut saya itu masuk ke dalam survival mode. Buat gua kayaknya enggak deh. 5 juta ya. Ngomongin 5 juta tinggal di Jakarta dengan gaya hidup yang serba cepat, terus semuanya serba mahal, menurut gua nggak cukup. Menurut aku sih tergantung ya. Kalau misalkan masih tinggal sama ortu atau gimana, itu menurut aku sendiri cukup. Cuman kalau misalkan untuk perantauan mungkin agak challenging ya untuk manage-nya 5 juta di Jakarta itu. Karena aku juga kebetulan rumahnya jauh, jadi kayak emang seharian tuh, maksudnya setiap hari dalam sebulan tuh pasti hubungannya sama transport. Belum lagi kalau misalnya ada hujan atau apa, itu kan pasti semuanya naik ya, dari segi transport. Terus kalau misalnya dari segi jajan juga pasti nggak tentu juga, ada yang dimana nggak jajan, ada yang dimana jajan banget. Jadi menurut aku ngepas banget aja sih gitu. Sangat terbatas, artinya untuk menabung sulit ya. Kategori UMR menurut saya itu masuk ke dalam survival mode. Jadi bukan di growth mode ya. Jadi kita menabung juga sangat terbatas, hanya untuk cukup kebutuhan sehari-hari aja. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ada dan sebetulnya kurang lebih sama sih. Jadi sebenarnya yang pastinya itu 50% untuk kebutuhan sehari-hari, soalnya untuk commute, untuk makan dan sehari-hari kan itu lumayan banyak ya. Apalagi kalau misalkan full WFO. Nah, itu pasti 50% udah cukup untuk memenuhi kebutuhan itu, dan 20% biasanya sih untuk ya kebutuhan tersier gitu. Kalau misalkan mau lagi butuh shopping apa gimana, itu bisa dari 20% dan 30% dan 20%-nya itu untuk kebutuhan investasi. Itu sangat ideal juga ya. Jadi pembagiannya kurang lebih sih dari aku sendiri kurang lebih sama soal pembagian yang kayak gitu-gitunya. Lagi nyoba sih buat nerapin itu. Karena sebelumnya ya gua ya udah pakai aja gitu. Pas gue coba itu kayaknya masih make sense aja sih Kak, masuk aja. Buat nabung, apalagi gue nabung banget sih orangnya. Sebenarnya dari aku itu biasanya karena aku kebetulan masih tinggal di rumah orang tua, jadi fokus aku masih di paling tabungan sama di uang sehari-hari aja. Jadi mungkin masih 60-40 ya. Kalau penghasilan saya sendiri dialokasikan tuh sekarang di 30% nabung. Sisanya baru bagi-bagi kebutuhan. Kebutuhan dasar saya 30%, 30% entertain, kebutuhan kecil-kecil yang nggak pokok ya, pokok masuk di 30%. Ketakutan gue ketika ya mungkin tadi ya, ketika dibutuhkan terus nggak punya uang. Misalkan ada nyokap sakit, ataupun gue sakit, atau mungkin di kemudian hari anak gue sakit, gue takut banget di saat itu gue nggak punya duit. Wah, itu takut banget. Apalagi kalau misalkan harus sampai minjem gitu kan, terus nggak bisa bayar, itu takut banget gue. Aku tuh takut kalau misalnya dana darurat atau tabungan aku tuh nggak cukup untuk sesuatu yang darurat gitu. Jadi kan kita juga nggak bisa expect ya kapan darurat itu terjadi. Jadi makanya ada ketakutan gimana kalau misalnya ada sesuatu yang urgent tapi ternyata belum bisa mencukupi itu gitu. Itu yang aku takutin sih. Dana darurat ya mungkin karena aku sukanya commute-nya menggunakan motor pribadi, jadi misalnya kalau ada tiba-tiba ban pecah apa gimana di selama perjalanan ke kantor, itu kan pasti mesti ke bengkel, dan biasanya kalau misalkan berkaitan dengan motor pribadi apa gimana itu kan bengkel lumayan mahal ya, jadi takutnya matoknya itu lumayan gede gitu kan, misalkan tiba-tiba keluarnya 1 juta gitu kan nggak lucu. Sebenarnya
nggak ada ketakutan ya, lebih kekhawatiran terutama gosip yang sekarang 2030 isunya tuh akan ada semacam bencana ekonomi ya, atau collapsing, atau harga US dollar akan turun, rupiah juga akan berdampak. Ya paling khawatir itu akan terjadi sih. Cukup bagi menurut aku itu kalau misalkan kebutuhan yang utama itu nggak mikir 2 kali gitu loh. Jadi itu kayak gitu aja sih menurut aku sih udah cukup banget. Kalau misalnya untuk cukup, sebenarnya juga nggak bisa dijelaskan karena kalau sejauh ini aku ngerasa cukup itu kalau misalnya itu balik lagi ke pegangan. Kalau misalnya sudah ada pegangan yang menurut kita, oh oke nih gitu, itu aku udah cukup tenang sih. Definisi cukup, menurut saya semua kebutuhan terpenuhi ya. Kebutuhan standar, bukan yang glamor. Sandang, pangan, papan tuh udah cukup. Kemudian ada uang emergency, dana darurat untuk in case jika ada sakit atau apa gitu. Yang ketika misalkan kita kena layoff sebagai karyawan, bisa buat hidup ya 12 bulan lah minimal. Dari setelah layoff masih bisa bertahan dengan mencukupi semua kebutuhan dasar. My opinion, cukup berarti kan tidak kurang gitu ya. Yang nggak harus lagi kepusingan, nih duitnya dari mana. Menurut gue dengan saving tuh dan nggak ngerasa kekurangan, menurut gue itu cukup sih. Harapannya bisa mencapai financial freedom itu dan nggak ketakutan lagi. Pak, kita masih muda, jadi harus positive thinking. Asal angkanya tuh kita forecast dulu, kebutuhan dasar kita apa nih yang bener-bener sandang sederhana ya, papan sederhana sama makan gitu ya, konsumsi. Di luar kayak main atau nongkrong segala macam. Saya hitung dulu kebutuhan dasarnya berapa. Nah, setelah itu cari alat investasi yang paling aman ya kalau untuk financial freedom, yang bisa nge-generate revenue sesuai minimal per bulan kebutuhan kita. Gitu. Dari obrolan tadi, kita belajar bahwa rasa cukup bukan masalah angka. Bukan 5 juta, bukan 10 juta, atau bahkan 100 juta. Rasa cukup adalah ketenangan. Ketenangan untuk kita memenuhi kebutuhan hari ini, dan juga saat kita tahu bahwa apapun yang terjadi ke depan, keluarga kita terlindungi. Untuk selanjutnya, ayo tulis di kolom komentar konten apa yang bisa kita bahas. See you!